Kalau kamu bukan pemula sejati, melatih seluruh tubuh pada hari yang sama tidak akan efektif. Serius. Selain itu, tidak akan membentuk otot secara cepat. Waktumu cuma bisa digunakan untuk melakukan beberapa set pada masing-masing bagian tubuh. Ototmu memang akan lebih sering terlatih sih, tapi latihan tiap grupnya tidak akan cukup. Coba bagi latihanmu, misalnya hari lengan, hari kaki, serta hari punggung. Istirahat terlalu lama di sela-sela set mungkin termasuk kesalahan yang biasa kamu lakukan. Penyebab umumnya misalnya ngobrol dengan sesama rekan gym atau menerima telepon. Nah, poinnya bukan istirahat sampai kamu siap angkat beban lagi. Kalau sudah begini, ototmu tidak akan bekerja dengan pemulihan parsial yang dibutuhkan. Periode istirahat maksimumnya selama 60 detik. Untuk membangun massa otot, kadang kamu cuma perlu lebih banyak tidur kok. Setelah makan, tidur menjadi hal penting kedua yang membantu tubuhmu pulih dan membaik. Kalau kamu kurang tidur, hormon stresmu akan naik. Akibatnya, tubuhmu malah makin melar, bukan ototmu. Kalau perlu, memberi sedikit dorongan pada jaringan ototmu agar terus tumbuh. Caranya dengan bilang, "Bagus, ayo dong, kamu bisa kok, kamu kan juara." Tidak kok, tapi dengan melakukan angkat beban yang beratnya terus bertambah. Tubuhmu akan memahaminya sebagai, wah, perlu lebih banyak massa otot nih untuk menyelesaikan tantangannya. Tapi perlu diingat, beratnya jangan berlebihan. Kalau kamu bisa melakukan 4-5 repetisi, mungkin terlalu banyak ya. Jadi, pilih beban yang cukup ringan agar kamu bisa mengangkatnya minimal 10 repetisi lah. Untuk menambah massa otot, kamu perlu mengonsumsi banyak protein. Ya, protein memang terbuat dari asam amino yang menjadi penyokong kehidupan kita. Tapi bukan berarti kamu cuma makan protein, lalu mengabaikan lemak dan karbohidrat. Karbohidrat bisa memberimu energi yang diperlukan saat berolahraga. Sedangkan lemak berperan penting terhadap fungsi hormon pertumbuhan, seperti testosteron. Pastikan juga kamu mendapatkan asupan protein yang cukup, karena zat ini sangat diperlukan dalam proses sintesis protein otot. Saat berlatih, kamu mengurai serat ototmu menjadi robekan kecil. Selagi memperbaiki robekan ini, otot semakin besar dan masanya juga bertambah. Untuk memperlancar proses ini, tubuhmu harus mendapatkan protein sekitar 1 gram per 1 kilogram. Tanpa peregangan sebelum dan sesudah latihan pembentukan otot, kamu akan kehilangan bagian penting dari proses ini. Peregangan setelah latihan akan memicu proses pemulihan. Pemanasan sebelum latihan akan menyiapkan tubuhmu sebelum latihan inti. Tapi intinya, selain melemahkan otot dan menurunkan risiko cedera, kamu juga perlu meregangkan fascia, yaitu bagian mirip kantung yang menahan jaringan otot. Dengan meregangkannya, kamu memberi lebih banyak celah agar ototmu tumbuh. Kamu mungkin kebanyakan latihan. Kalau tujuan utamamu bukan untuk menurunkan berat badan, tapi menambah massa otot, kebanyakan kardio justru akan kontraproduktif loh. Kalori yang kamu butuhkan untuk membentuk otot malah akan hilang. Sudah, makan seperlunya saja, berat badanmu tak akan naik kok. Peralatan gym yang canggih memang terlihat sangat keren ya, tapi barbel dan dumbbell klasik jauh lebih efektif untuk menstimulasi serat otot. Keduanya juga membantu menguatkan otot penstabilmu. Jadi, kamu bisa mengangkat beban yang lebih berat. Selain itu, latihan bel ini punya beragam gerakan, sehingga mengurangi risiko cedera. Kamu mungkin kurang makan? Masalah buat gue. Saat berlatih, kamu perlu banyak energi yang bersumber dari makanan. Tubuhmu tidak bisa tiba-tiba membentuk otot baru kan? Asup sedikitnya makanan berporsi besar 3 kali, dan yang berporsi kecil juga 3 kali dalam sehari. Kamu mungkin tidak begitu memperhatikan kemajuanmu. Apapun rutinitas latihanmu, kamu perlu mencatat jumlah repetisi dan setnya. Selain itu, catat berat semua beban yang kamu angkat secara detail, sehingga kamu bisa punya gambaran seberapa berat beban yang perlu kamu angkat di latihan berikutnya. Jangan lewatkan rutinitas latihanmu, karena cuma akan merugikan tubuhmu sendiri. Diperlukan waktu setidaknya selama 3 bulan agar tubuhmu bisa menyesuaikan diri dengan pola baru. Durasi yang lebih pendek tidak akan cukup memberi kemajuan. Tubuhmu tidak akan bisa membentuk otot serta mendapat kekuatan yang sebenarnya.
Jangan coba-coba membuat ototmu bingung dengan terus berganti jadwal latihan dan olahraga. Sebaiknya konsisten pada gerakan dasar, lalu tingkatkan intensitasnya sedikit demi sedikit. 2/3 bagian tubuhmu berupa air loh. Untuk sel-sel di ototmu saja, sekitar 79%-nya berupa air. Kalau kamu kurang minum, jaringan ototmu akan lebih sulit terbentuk. Kalau mengikuti standar, 6-8 gelas per hari sudah oke kok. Tapi lebih tepatnya, minumlah air sebanyak setengah dari berat badanmu dalam liter setiap hari. Misalnya, kalau beratmu 45 kg, air yang perlu kamu minum sekitar 1,5 liter atau sekitar 6 gelas. Kecepatanmu dalam mengangkat beban juga penting. Ototmu perlu ditekan selama beberapa saat. Nah, pada saat itulah terjadi proses pembentukan otot. Gerakan satu set sebanyak 10 repetisi selama 10 detik. Terlalu cepat lah. Coba buat setmu setidaknya selama setengah menit. Kalau badanmu kurang fit, kamu tidak akan bisa mengontrol beban. Lalu kamu cuma akan menyia-nyiakan semuanya, bukannya malah melatih ototmu. Selain itu, kamu akan mengerahkan tendon dan sendimu melebihi kapasitasnya. Hati-hati, kamu bisa cedera. Sebaiknya utamakan ototmu untuk melakukan latihan. Kalau kamu tidak siap mengangkat beban pilihanmu, kemungkinan kamu sudah mencapai strength plateau, yaitu saat masa ototmu berhenti tumbuh. Tubuhmu akan mencoba mengompensasinya dengan melibatkan kelompok otot yang sebelumnya tidak kamu gunakan. Kamu mungkin selalu mengikuti rentang repetisi yang sama secara berlebihan. Menurut keyakinan secara umum, rata-rata 5-8 repetisi cukup bisa membentuk otot. Tapi kalau kamu bukan lagi menjadi pemula, sebaiknya beralih dari rentang repetisi rendah atau sebanyak 3-4 repetisi ke rentang menengah atau sebanyak 6-8 repetisi. Lalu ke rentang tinggi sebanyak 12-15 repetisi. Coba perhatikan otot yang kamu gunakan, termasuk caramu meregangkan dan menekannya. Kalau gerakan yang kamu lakukan terasa familiar, kamu tidak akan sepenuhnya memusatkan energimu dalam proses ini. Protein, karbohidrat, dan lemak memang bagus, tapi kamu juga perlu mengasup mikronutrien lain yang membantu ototmu tumbuh. Kalau kamu kekurangan mineral dan vitamin, olahraga berat bisa membahayakan tubuhmu. Jadi, asup lebih banyak buah dan sayuran bertepung dalam makananmu. Tubuhmu mengurai sebagian besar karbohidrat yang bersumber dari makanan itu menjadi glukosa, sejenis gula yang menjadi bahan bakar utama pada selmu. Saat kamu tidak memerlukannya untuk menghasilkan energi, glukosa akan tersimpan di otot sebagai glikogen. Dengan melewatkan sarapan, kamu membuat tubuhmu mencari energi dari sumber lain, misalnya glikogen yang ada di jaringan otot. Jangan sampai hal ini terjadi ya. Asuplah protein dan karbohidrat yang lambat dicerna, seperti kacang, lentil, sayuran, atau biji-bijian. Salah-salah, malah perkembanganmu akan merosot. Kamu tidak bisa membentuk ototmu secara instan, karena waktu yang diperlukan bisa selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, bukan cuma semingguan. Semakin bagus angkat bebanmu, akan semakin cepat ototmu terbentuk. Ini pun tidak akan terjadi dalam satu kedipan mata. Sebagian binaragawan menyatakan kalau kamu ingin lebih berotot, sebaiknya kamu selalu makan. Tapi ada batasannya loh. Di awal hari, tubuhmu perlu karbohidrat. Tapi kemudian setelah makan siang, metabolismemu melambat. Saat itulah karbohidrat yang kamu konsumsi lebih mungkin disimpan sebagai lemak.